Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi bersama saya Sandika Gali di channel WPU. Ya, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang seru, topik yang cukup banyak ditanyain sama teman-teman semua ya, baik itu di YouTube, Instagram, saat saya live streaming, bahkan ditanyain sama mahasiswa-mahasiswa saya di kelas. Ya, topiknya adalah mengenai perbedaan antara software developer dan juga software engineer. Ya, banyak teman-teman yang nanya, "Pak, sebenarnya apa sih bedanya antara software developer, software engineer, atau bahkan istilah lain ada programmer misalnya ya. Saya harus punya skill seperti apa nih Pak? Sampai harus disebut sebagai programmer atau software developer." Ya, oleh karena itu kita akan coba bahas di video kali ini, sehingga kedepannya harapannya kita jadi punya gambaran kapan kita disebut sebagai apa gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kita akan dengarkan dulu pesan dari sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, jika kalian membutuhkan web hosting, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga yang sangat terjangkau ini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang seharusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 950 ribuan aja, belum termasuk pajak. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Nah, jadi jika sudah ditambahkan pajaknya adalah sekitar 1 jutaan lebih. Dan jika kalian ingin dapat potongan lagi, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kupon WPUNPAS untuk mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi lumayan kan, total yang harus kalian bayarkan hanya sebesar 1.080 ribuan aja. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan pilihan metode pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Baik, langsung aja teman-teman kita masuk ke materinya. Kita akan pakai bantuan slide supaya enak ngejelasinnya ya. Jadi topik kita adalah sebetulnya membahas dua hal ini ya, software developer dan software engineer. Apa bedanya? Terus kapan kita disebut sebagai dua hal ini? Atau supaya lebih lengkap ya, gimana kalau kita bandingkannya 4 istilah ini deh. Ada yang namanya coder, programmer, software developer, dan software engineer. Ya, apa sih bedanya? Nah, kita lihat ya. Jadi sebetulnya keempat hal ini bisa kita anggap secara umum itu semuanya sama. Nah, kenapa begitu, Pak? Karena intinya semuanya itu ngoding ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya? Ya sama aja lah, semuanya itu ngoding. Ya, karena bahkan kalau misalkan kita lihat definisi di Wikipedia-nya, nah, teman-teman bisa baca ini ya. Jadi katanya gini, a computer programmer sometimes referred to as a software developer, a software engineer, a programmer, or more recently, a coder, is a person who creates computer software. Ya, atau kalau kita terjemahkan, seorang programmer komputer itu kadang-kadang disebut sebagai software developer, software engineer, programmer, atau bahkan akhir-akhir ini disebut sebagai coder. Jadi dia adalah seseorang yang membuat perangkat lunak komputer. Jadi semuanya sebetulnya sama, semuanya bikin perangkat lunak untuk komputer. Jadi buat yang bertanya-tanya, kita bisa anggap bahwa semuanya sama. Ya, tapi, nah ini ada tapinya teman-teman. Bisa juga berbeda, tergantung konteksnya. Nah, konteksnya apa? Konteksnya itu, misalnya kita lagi ngobrol sama siapa? Kita lagi ada di forum apa misalnya ya? Misalnya lagi ngobrol sama temen santai aja, atau kita lagi ada di forum kampus, akademik, perkuliahan, atau kita lagi ada di dunia kerja misalnya ya, lagi mau ngelamar kerja, lagi mau mencari karyawan, atau kita lagi ngobrol di sosial media. Nah, pemahaman-pemahaman atau arti dari masing-masing istilah tadi
Jadi bisa sama, bisa berbeda ya, tergantung konteksnya. Tapi gini, kalau menurut pendapat saya, dari keempat hal tadi, coder, programmer, software developer, dan software engineer, itu menurut saya ada hierarkinya, ada urutannya teman-teman. Ya, jadi menurut saya tuh gini, kita semua itu awalnya adalah seorang coder. Nah, nanti setelah jadi coder, itu naik ya, atau berubah menjadi seorang programmer. Terus berikutnya, berubah lagi jadi seorang software developer, lalu berubah lagi menjadi seorang software engineer. Ya, bahkan setelah ini mungkin masih ada istilah lain ya yang di atas ini. Cuman kita bahas 4 ini aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, seorang programmer itu pasti coder. Seorang software developer itu pasti dia programmer. Begitu pula seorang software engineer, pasti dia software developer. Tapi belum tentu kebalikannya. Jadi seorang coder itu belum tentu software developer. Nah, kenapa begitu? Kita coba lihat satu-satu ya teman-teman ya. Mungkin mulai dari definisinya dulu. Kita mulai dari coder. Apa itu coder? Nah, ini coder kebetulan saya cari definisi di Wikipedia-nya nggak ketemu ya. Kalau teman-teman cari coder di Wikipedia, itu pasti diarahkan ke programmer. Cuma menurut saya gini, dari terjemahan bahasa Indonesianya aja, coder itu adalah seseorang yang nulis kode. Sesimpel itu aja. Jadi kalau teman-teman pernah menulis kode, ya teman-teman itu adalah coder. Jadi untuk menulis kode ini nggak peduli teman-teman pakai bahasa pemrograman apa ya. Dan kodenya juga nggak peduli mau itu cuma 1 baris, mau ribuan baris, itu sama-sama nulis kode. Terus juga nggak peduli kodenya itu dibuat pakai kode editor apa, atau bahkan ditulis di notepad aja gitu ya. Itu juga menulis kode. Nggak peduli juga apakah kodenya jalan, lolos tes begitu ya, atau kodenya error. Itu adalah proses kita menulis kode. Ya, saya yakin teman-teman pasti pernah melakukan ini, menulis kode. Mau sebaris, mau ribuan baris menulis kode. Nah, berikutnya kita masuk ke programmer. Apa itu programmer? Definisi sederhananya adalah orang yang bikin program. Kalau tadi sebelumnya orang yang nulis kode, coder ya. Sekarang programmer, orang yang bikin program. Apa itu program? Program, kalau kita lihat dari definisinya, ini kita baca ya. A computer program is a sequence of instructions in a programming language that a computer can execute or interpret. Nah, ini teman-teman lihat yang saya bold ya. Jadi katanya sebuah program di komputer kita itu merupakan serangkaian perintah atau instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu yang bisa dieksekusi atau diinterpretasi. Jadi kalau misalkan aplikasi itu pasti dieksekusi, tapi kalau misalnya web itu diinterpretasi ya. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya program itu adalah kode yang jalan, yang bisa dieksekusi atau diinterpretasi. Jadi mau programnya sesimpel menampilkan hello world, selama dia nggak ada error, itu adalah sebuah program. Dan kalau kalian bikin aplikasi sederhana untuk menampilkan hello world, ya kalian itu udah programmer ya. Terus juga membuat kalkulator sederhana, bikin game, bikin website, sampai dengan bikin aplikasi seperti Microsoft Office atau Adobe Creative Suite misalnya ya, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, dan lain sebagainya. Ini adalah program yang bisa kita eksekusi ya, atau bisa kita jalankan. Nah, selama kita sudah bisa membuat ini, kita disebut sebagai programmer. Jadi naik tuh, tadinya cuma nulisin baris-baris kode aja, sekarang kodenya harus bisa dijalankan menjadi sebuah program. Ya, itu programmer. Selanjutnya, kita masuk ke software developer. Nah, ini menurut saya naik lagi nih. Cuman kita lihat maksudnya itu seperti apa. Software developer kita sebut sebagai orang yang membangun perangkat lunak. Kalau tadi orang yang bikin program, sekarang orang yang membangun perangkat lunak. Nah, apa bedanya dengan programmer? Kita lihat dari definisi software development-nya dulu. Apa itu software development? Proses pengembangan perangkat lunak ya. Kita lihat. Nah, ini menurut definisinya, kita baca lagi teman-teman ya. Jadi, software development is the process of planning, specifying, designing, programming, documenting, testing, bug fixing, and maintaining application, frameworks, or other software components. Tuh, jadi katanya gini, pengembangan perangkat lunak adalah proses dari mulai perencanaan, penentuan, perancangan, pembuatan program, dokumentasi, pengujian, perbaikan bug, dan maintenance atau perawatan dari sebuah aplikasi, framework, atau komponen perangkat lunak lainnya. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini, programming itu merupakan salah satu bagian dari software development. Jadi bikin program aja, itu jadi tahapan sendiri di pengembangan perangkat lunak. Karena pengembangan perangkat lunak itu dimulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan, perancangan, coding ya, dokumentasi, testing, dan seterusnya. Jadi rangkaian kegiatannya jauh lebih panjang daripada membuat program.
Kalau bikin program, kalian bisa langsung ngoding aja, terus jadi programnya. Walaupun misalnya proses perencanaan dan penentuan kebutuhannya kalian lakukan, tapi tidak didokumentasikan. Ya, atau kalian pernah mendengar mungkin ya buat teman-teman yang pernah belajar RPL atau rekayasa perangkat lunak, pasti pernah melihat model proses seperti ini. Ini ada yang disebut dengan Software Development Life Cycle atau SDLC ya. Jadi katanya sebuah software itu alurnya itu diawali dengan planning, analysis, design, implementation, testing, and integration, dan maintenance. Jadi kalau misalkan kalian bikin software, itu harusnya melalui 6 tahap ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bikin aplikasi atau program yang sama dengan yang kalian buat sebagai programmer, ketika kalian menerapkan tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak, nah maka kalian disebut sebagai software developer. Tapi kalau kalian tadi bikin programnya langsung coding aja, jadi programnya, itu kalian masih disebut sebagai programmer. Kebayang ya, naik levelnya seperti apa? Itu software developer. Lanjut nih, kita masuk ke software engineer sekarang. Software engineer ini kita bisa terjemahkan sebagai orang yang merekayasa perangkat lunak, atau istilah lainnya kita bisa sebut sebagai insinyur perangkat lunak ya. Nah, apa nih software engineer? Kita lihat. Secara definisi, teman-teman bisa baca nih. A software engineer is a person who applies the principles of software engineering to design, develop, maintain, test, and evaluate computer software. Jadi seorang software engineer adalah orang yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak pada saat merancang, mengembangkan, memelihara, menguji, dan mengevaluasi perangkat lunak di komputer. Keywordnya ada di sini. Applies the principles of software engineering. Jadi bikin software sama kayak software developer, tapi dia menerapkan prinsip-prinsip software engineering. Ya, jadi bikin software pakai SDLC tadi, tahapannya udah dilakukan, tapi nggak hanya itu, dia juga menerapkan prinsip-prinsip software engineering. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah, apa sih prinsip-prinsip dari software engineering? Atau terjemahannya tadi apa? Prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak ya. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman cari banyak banget ya. Banyak orang yang bikin prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Hal-hal apa saja yang harus kita patuhi, kita terapkan pada saat mengembangkan perangkat lunak. Ya apalagi kalau kalian pelajarinya secara teori ya. Nah tapi ada beberapa yang umum lah ya. Yang kalau kalian cari pasti nemunya prinsip-prinsip ini. Katanya ada 7 prinsip rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada yang disebut dengan rigor and formality. Jadi ini maksudnya rigor itu apa ya? Ketegasan lah ya, ketegasan dan formalitas. Jadi katanya sebuah software itu harus punya ketegasan. Ya ada aturan-aturan yang formalnya. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu. Terus yang kedua ada yang disebut dengan separation of concern. Jadi pemisahan kepentingan atau pemisahan kebutuhan lah gitu ya. Nah ini ditandai dengan aplikasi kita memiliki modularity dan abstraction. Jadi kita bisa menerapkan modularitas. Jadi kita bisa memecah program kita menjadi modul-modul ya dan juga abstraction di mana kita bisa menyembunyikan kerumitan dari aplikasi kita. Ya ini misalkan dengan menerapkan konsep object-oriented programming misalnya dalam pembuatan aplikasi kita. Terus ada juga katanya prinsip yang disebut dengan anticipation of change, di mana software kita yang kita buat itu bisa mengantisipasi perubahan ke depannya. Terus ada yang disebut dengan generality, keumuman, incremental development, pengembangan atau development yang incremental, terus-menerus. Terus juga ada konsistensi. Nah, jadi ini katanya 7 prinsip yang harus kita terapkan dalam pembuatan perangkat lunak. Terus ada lagi yang bilang bahwa prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak itu seperti ini ya, teman-teman ya. Ada yang disebut dengan KISS, ya atau ini singkatan dari Keep It Simple, Stupid. Ya, gimana cara kita bikin program itu jangan terlalu rumit, kalau bisa program kita itu bisa dipahami oleh siapapun di tim kita gitu ya. Terus ada juga yang disebut dengan DRY atau Do Not Repeat Yourself. Nah, ini kalau dihubungkan dengan prinsip yang sebelumnya itu kita bisa masuk ke modularity dan abstraction ya. Jadi kalau kita udah pernah bikin sesuatu, jangan lakukan hal yang sama tapi bisa kita abstraksi menjadi sebuah modul, sebuah function, sebuah library yang bisa kita gunakan ulang. Ada lagi prinsip yang disebut dengan YAGNI ya, yang singkatan dari You Aren't Going to Need It, di mana kita mencari atau menentukan mana-mana aja yang penting dari pembuatan aplikasi kita. Kalau ada yang nggak dibutuhin, nggak usah dipakai. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman juga pernah dengar dengan Solid Principles ya. Ini tiap-tiap hurufnya punya singkatannya tersendiri. Ada yang disebut dengan S-nya itu Single Responsibility Principle, O-nya itu Open Close Principle, L-nya itu Liskov Substitution Principle,
I-nya Interface Segregation Principle, dan D-nya itu Dependency Inversion Principle. Ya, juga prinsip-prinsip yang menarik ya teman-teman ya, yang bisa kita pelajari. Nanti kalau misalkan kita mau masuk lebih lanjut ke prinsip-prinsip ini, khususnya solid, mungkin nanti kita akan bikin video terpisah ya. Tapi intinya, ini adalah beberapa prinsip yang membuat proses software development itu berubah menjadi software engineering. Jadi ada hal-hal yang harus kita terapkan di luar dari proses pembuatan perangkat lunaknya saja. Ya, dan ini masih secara teori teman-teman ya. Pada prakteknya ini luas lagi, sejauh misalnya kalian menentukan teknologi apa yang digunakan, algoritma apa yang akan digunakan, dan keputusan-keputusan penting lainnya. Jadi sekali lagi, itulah kenapa tadi saya sebut bahwa tiap-tiap istilah ini punya tahapannya sendiri-sendiri. Dan ini baru secara teori teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di lapangan, nah ini balik lagi nih, fakta di lapangan, semua teori tadi bisa aja tidak digunakan gitu ya. Karena kalau misalnya kita contohnya gini aja, gimana kalau kita cari lowongan pekerjaan tapi menggunakan istilah tadi? Ya, misalnya saya mau mencari lowongan pekerjaan sebagai seorang web programmer aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih, apa yang harus dikuasai oleh seorang web programmer. Padahal kalau secara teori tadi, programmer itu di bawahnya software developer. Kalau kita bandingkan dengan web developer, dan kita bandingkan lagi dengan web engineer, itu kelihatannya nggak jauh berbeda teman-teman ya. Apa yang harus dikuasai oleh masing-masing dari ini bisa saja tertukar-tukar gitu. Walaupun ini kembali lagi ke perusahaan yang membuka lowongan pekerjaannya. Bisa sama, bisa beda. Tapi kalau kita lihat, definisinya bisa tertukar-tukar. Begitu pula dengan penghasilan ya, salary-nya atau gajinya ya teman-teman ya. Jadi belum tentu yang namanya software engineer itu gajinya lebih tinggi juga daripada programmer. Karena kalau kita lihat, ini adalah rata-rata gaji programmer di Indonesia, ini adalah rata-rata gaji developer di Indonesia, dan ini rata-rata gaji software engineer. Jadi ternyata istilah-istilah ini memiliki pemahaman yang berbeda juga di level industri. Itulah tadi kenapa di awal saya bilang tergantung konteksnya. Jadi teman-teman harus balik lagi juga melihat benar-benar spesifikasi kebutuhan yang diminta oleh perusahaannya. Kalau ada perusahaan yang minta programmer, itu belum tentu juga spesifikasinya di bawah software developer atau di bawah software engineer. Begitupun sebaliknya. Ya, dan ini kita baru bicara mengenai 3 hal ya. Karena coder itu kalau saya cari jarang lah ya coder di lowongan pekerjaan ya. Biasanya programmer, software developer, sama software engineer. Di luar itu masih banyak lagi yang lain ya. Yang lebih spesifiknya. Mungkin teman-teman tahu ada full stack developer, ada application developer. Kalau mau spesifik ada bahasa programannya misalnya Java developer, ada game developer. Bahkan kalau teman-teman cari tuh ada role atau pekerjaan yang namanya software development engineering. Jadi itu digabung tuh. Jadi itu ya teman-teman ya, mungkin definisi sederhana lah ya yang bisa saya sampaikan mengenai istilah-istilah yang ada di dunia pengembangan perangkat lunak ini. Sekali lagi, kita bisa lihat dari sisi teori, ya, kita juga bisa lihat dari sisi fakta di lapangannya seperti apa. Dan ini kebanyakan juga masih opini dari saya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan yuk kita diskusi aja di kolom komentar di bawah video ini. Menurut kalian, arti dari masing-masing istilahnya itu seperti apa? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Langsung aja kita diskusi di kolom komentar. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan menjawab kebingungan dari kalian ya. Dan sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa saya mau ucapin terima kasih kembali kepada Niaga Hoster yang udah sponsorin video kali ini. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari web hosting untuk keperluan website ataupun web application kalian bisa gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanannya. Saat ini Niaga Hoster lagi ngadain diskon yang cukup besar sampai dengan 75% untuk layanan web hostingnya. Dan ingat, kalian bisa masukin kode kupon WP Unpas kalau kalian mau dapetin lagi diskon sebesar 10% saat kalian check out untuk pembelian web hosting pertama kalian. Jadi silakan digunakan. Langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Baik teman-teman ya, jadi itu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.